Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali dengan saya Risti Dwi Mansur SHMH untuk materi pertemuan kedua Pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan lanjutkan materi dari pertemuan yang pertama, yakni urgensi pendidikan Pancasila. Kalau yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang masalah-masalah utama, masalah-masalah umum, mengapa kita perlunya urgensi pendidikan Pancasila, seperti masalah perpajakan, masalah degradasi bangsa, moral, korupsi, narkoba, dan yang lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, urgensi. Kita harus tahu urgensi adalah kepentingan atau keburu-buruan, ketergesa-gesaan. Kenapa kita harus buru-buru? Urgensi, itu namanya urgensi. Harus banget buru-buru sekarang juga. Nah, itu urgensi, urgent, hal yang mendesak, kemendesakan, keterburu-buruan pendidikan Pancasila. Artinya ini hal yang sangat penting. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan melandaskan nilai-nilai Pancasila. Artinya biar mahasiswa itu memiliki jati diri bahwa dirinya adalah kaum muda Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki falsafah yang pertama adalah Pancasila. Jadi tidak tercerabut dari akarnya. Jadi mereka harus berpedoman bahwa budayanya Indonesia, pedomannya, kaidah penuntun masyarakat dan pemuda Indonesia adalah Pancasila. Hal ini tidak hanya dihafal seperti waktu di sekolah dasar. Kalau upacara kita tahu Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, sampai lambang-lambangnya, semuanya dihafalkan dalam tulisan. Tidak. Ini harus tercermin dari tindakan berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, semua itu harus demi ketuhanan. Setiap bangsa Indonesia, setiap mahasiswa harus memiliki agama yang dianut. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu agama yang dianut, dan artinya tidak ada satu agama pun di dunia ini, di Indonesia ini, yang mengajarkan bahwa tidak boleh bermoral. Harus semuanya bermoral. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Itu pertama pondasinya. Jadi nggak boleh dari akar budaya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus tahu kemanusiaan. Kita harus tahu semuanya harus adil dan beradil, tidak harus sama. Tapi adil, makanya pasangannya adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kita tuh punya ciri khas gotong royong. Kita tuh punya ciri khas gugur gunung, apalagi kita punya ciri khas Sakai Sambayan, persatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu ada, sudah ada dari zaman dahulu. Lalu, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas, karena kita rakyat Indonesia yang banyak, maka diwakilkan oleh beberapa orang yang duduk di anggota legislatif, anggota yudikatif, dan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Karena tidak bisa semua orang menjadi pemimpin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan. Semua berada bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak pandang bulu. Beda dong keadilan antara pejabat sama rakyat biasa, tidak bisa, semuanya harus sama. Jadi dari nilai-nilai Pancasila itu mahasiswa tidak boleh akar budayanya itu tercabut, jadi jati dirinya hilang. Yang kedua, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan. Menurut Abdul Ghani 1979 halaman 14. Nah, memiliki jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan, jadi bintang penunjuk jalan, jadi memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memiliki tujuan hidup, memiliki falsafah, jadi arahnya itu tidak bingung, jadi udah tahu tujuan dan arahnya apa. Urgensi Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Tentunya kita harus regenerasi. Tentunya lah masa depan negara Indonesia ini ada di para mahasiswa, para kaum muda. Artinya tidak selamanya yang memimpin orang-orang itu saja. Akan ada regenerasi, akan ada pergantian. Artinya yang mengganti itu harus paham banget
kepemimpinan bangsa Indonesia itu ciri khasnya seperti apa? Bagaimana memimpin bangsa Indonesia yang baik? Jadi tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Nah, dari sini kita baru masuk apa maksud dari pendidikan Pancasila. Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum kalau kita bilang MKDU yang berdiri sendiri dan harus ditempuh setiap mahasiswa, baik di jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan kalian sesuai dengan program studinya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan dari jenjang apapun, ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan harus lulus. Jadi nggak cuma ambil, tidak pernah datang, tidak lulus, sudah, tidak, tapi harus lulus, artinya mengikuti semua prosesnya dan memahami apa itu pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi memiliki kepribadian yang sumbernya nilai Pancasila minimal yang 5. Memiliki ketuhanan, kepribadian yang jelas, persatuan, artinya kalau ada orang lain kemanusiaan, ada tertimpa musibah, mengeluarkan sakit yang merasakan sakit yang sama, keadilan, semua adil dan merata dalam segala hal. Itu adalah visi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Jadi, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ini ada misi sosiokultural. Harus berlandaskan Pancasila. Semua kegiatannya berlandaskan Pancasila. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik. Jadi, karena memang ini ada mata kuliah umum, wajib universitas baik di jenjang manapun, jadi memang sebagai sistem ilmu sintetik mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi. Jadi memang ditaruh di mata kuliah di semester awal, jadi memiliki pondasi sebelum menempuh mata kuliah lainnya yang lebih tinggi yang spesifik terhadap program studinya. Jadi ada landasan terlebih dahulu mengerti tentang Pancasila terlebih dahulu, terutama ini memang semua di universitas yang ada di Indonesia. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, kira-kira kenapa ya dari tadi kita harus Pancasila, penting banget sih Pancasila, ternyata ada beberapa alasan yang akan kita pahami. Pertama, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia. Karakter itu dibentuk, karakter tidak lahir dengan sendirinya. Karakter dibentuk berdasarkan kebiasaan yang profesional dan bermoral. Yang paling penting adalah bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi datangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Yang paling banyak yang terjadi sekarang dewasa ini yang lagi marak-maraknya, mohon maaf, LGBTQ. Indonesia tidak mengakui itu, falsafah dasar negara kita nggak ada. Di KTP, di jenis kelamin, di kartu tanda penduduk pun cuma 2, laki-laki dan perempuan. Pernikahan sesama jenis tidak ada aturannya, karena dasar Pancasila adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti harus berdasarkan agama yang dianut. Berdasarkan agama yang dianut tidak boleh menikah beda agama manapun di Indonesia, berarti tidak boleh. Saklek bedahannya, ketok palu, tidak boleh. Jadi tidak sesuai dengan falsafah yang ada di Indonesia. Atau pernikahan sama jenis beda agama, atau hal-hal yang lainnya yang paham-paham ekstrim yang tidak mengaku. Contoh satu lagi, tidak mengakui agama atau ateis. Tidak bisa di Indonesia, jelas harus punya agama apapun itu silakan pilih. Yang kedua, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya menjadi entitas suatu bangsa, sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Jelas bangsa Indonesia itu gampang dibedakan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia itu memiliki suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ramah tamah, prosperity,
Bangsa Indonesia tuh ramah sekali, apalagi contoh kalau ada orang asing tiba-tiba datang ke daerahnya kita, pasti antara kepo atau memang ramah ya. Dia tanya, siapa ya dia, Mister, how are you? Sekedar itu, atau what are you doing in my country, atau yang lainnya. Seramah itu. Jadi kalau ada bule datang tuh kita nggak usah dia nanya, kita belum ditanya aja kita udah ngomong duluan. Seramah itu salah satu ciri bangsa Indonesia. Jadi membedakan bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Terus ciri-ciri bangsa Indonesia, persatuan Indonesia, kerjasama yang baik. Contoh yang paling gampang adalah kalau ada teman sakit, pasti atau saudara sakit pasti akan ada rasa mau jenguk, rasa memilikinya besar. Atau kalau ada teman yang kesusahan, atau teman kita pecah ban atau kesusahan apa di jalan, pasti akan bantu untuk nolong. Itu adalah rasa persatuan, jiwa kuarsa. Itu adalah ciri khas pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, yang pertama, kesadaran gairah sederhana dan cinta produk dalam negeri. Banyak sekali sekarang produk-produk UMKM, produk-produk lokal yang tidak kalah kualitasnya dengan harga yang lebih terjangkau. Tidak perlu gaya hidup hedonisme, beli barang-barang mahal tapi nggak makan. Beli-beli barang mahal tapi kebutuhan utamanya tidak ada. Harus ada ini. Kesadaran pentingnya kuasa hidup generasi mendatang. Jadi ingat, kita hidup gak cuma sekarang. Kita hidup pastinya untuk anak kita, cucu, dan generasi yang akan datang. Jadi tidak dihabiskan di saya kita sekarang. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, ada aturan dalam pergaulan, ada norma-normanya dalam pergaulan, dalam berucap terutama. Santun dalam berucap, santun dalam berperilaku, itu norma-norma dasar dalam pergaulan. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Kalau mental bangsanya kita udah bagus, bangsa kita tidak bisa tergoyahkan, tidak akan ada pemberontakan, tidak akan terinfluence oleh paham-paham dari negara-negara asing. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, of course. Tentang penegakan hukum ini harus disadari penting sekali, karena hukum itu berlakunya sama rata untuk segala kalangan. Jadi harus sadar betul tentang pentingnya penegakan hukum. Yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila harus ditanamkan sejak dini, bahkan tidak hanya untuk mahasiswa atau untuk kaum muda, dari sejak dari SD, dari pendidikan pemula pun harus segera ditanamkan. Maka dari itu waktu kita SD, waktu kita sekolah dasar tuh paling tidak kita pas upacara bendera setiap hari Senin itu selalu dilafalkan, paling tidak penanaman gitu. Pentingnya kesadaran untuk menanamkan ideologi Pancasila sejak dini untuk generasi muda. Oke, itu adalah pertemuan kedua kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akan kita lanjutkan lagi nanti saat ada kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.